Persalinan pervaginam adalah proses melahirkan melalui vagina. Metode ini merupakan persalinan yang paling umum dan paling disukai. Karena hal ini biasanya memiliki resiko lebih rendah dan dapat memberikan manfaat paling besar bagi ibu dan bayi. Selama persalinan pervaginam, rahim akan berkontraksi untuk menipiskan dan membuka serviks atau leher rahim, serta mendorong bayi untuk keluar melalui vagina atau jalan lahir. Penyedia layanan kesehatan biasanya lebih menyarankan untuk persalinan normal karena biasanya paling aman bagi janin dan ibu yang akan melahirkan. Nah, persalinan normal ini paling sering terjadi antara minggu ke-37 dan minggu ke-42 kehamilan. Lalu, apa saja jenis persalinan normal? Ada beberapa jenis persalinan pervaginam, yaitu spontan, induksi, dan dibantu. Yang pertama, persalinan spontan pervaginam. Nah, persalinan ini merupakan persalinan pervaginam yang terjadi dengan sendirinya dan tanpa obat-obatan pemicu persalinan. Yang kedua, persalinan pervaginam yang diinduksi. Nah, persalinan ini memerlukan obat-obatan atau teknik lain untuk memulai persalinan dan mempersiapkan serviks. Kemudian, yang ketiga, persalinan pervaginam dengan bantuan. Nah, persalinan ini merupakan persalinan pervaginam yang dilakukan dengan bantuan forceps atau alat vakum untuk mengeluarkan bayi. Nah, Bunda, untuk persalinan pervaginam spontan dan yang diinduksi juga dapat dibantu dengan metode ini. Lalu, apa saja tahapan persalinan normal? Persalinan normal dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama persalinan, kedua kelahiran, dan yang ketiga pengeluaran plasenta. Yang pertama, persalinan. Tahap pertama persalinan dimulai dengan kontraksi rahim dan berakhir dengan pembukaan serviks sebesar 10 cm dan pengeluaran bayi. Persalinan dapat diklasifikasikan menjadi persalinan dini, kemudian persalinan aktif, dan persalinan transisi. Pertama, persalinan dini. Nah, ini merupakan waktu ketika kontraksi dimulai dan serviks mulai terbuka atau melebar serta menipis. Serviks mungkin akan melebar sekitar 5 cm di akhir persalinan dini ini. Kemudian, yang kedua, persalinan aktif. Tahap ini merupakan tahap persalinan yang terdiri dari kontraksi kuat yang berlangsung hingga 1 menit dan terjadi sekitar 3 menit sekali. Beberapa orang meminta epidural selama masa ini karena kontraksi bisa terasa sangat menyakitkan. Nah, penyedia layanan kesehatan juga dapat memberikan oksitosin untuk mempercepat persalinan. Ketiga, persalinan transisi. Ini adalah waktu sebelum serviks melebar 10 cm dan ini adalah waktu yang sangat singkat namun intens ketika kontraksi bunda datang dengan cepat dan berlangsung lebih dari 1 menit. Fase ini dapat membuat bunda yang mengalaminya berkeringat, kemudian muntah, dan bahkan merasa bergetar. Nah, fase ini terjadi tepat sebelum bunda mulai mengejar. Yang kedua, tahap kelahiran. Tahap persalinan dimulai saat pembukaan mencapai 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi bunda melalui vagina. Pada tahap persalinan ini, bunda mengalami kontraksi yang kuat dan mulai mengejar. Bunda mungkin merasakan tekanan atau ingin buang air besar, dan kemudian penyedia layanan kesehatan mungkin akan mulai membimbing bunda untuk mengejar, terutama jika bunda telah menjalani epidural dan tidak dapat merasakan kontraksi.
Fase ini dapat berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, dan umumnya persalinan akan lebih cepat jika Bunda pernah melahirkan secara normal sebelumnya. Ketiga, tahap mengeluarkan plasenta. Tahap terakhir persalinan adalah mengeluarkan plasenta. Tahap ini dimulai setelah bayi dikeluarkan dari vagina dan berakhir saat plasenta lahir. Dokter mungkin akan meminta Bunda untuk mengejan beberapa kali lagi. Nah, tahap ini dimulai beberapa menit setelah bayi lahir dan berlangsung hingga 30 menit. Penting untuk diingat bahwa persalinan dan melahirkan berbeda untuk tiap orang. Faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi lama atau pendeknya persalinan. Misalnya, jika Bunda mendapatkan epidural, Bunda tidak akan merasakan tingkat nyeri yang sama seperti orang yang tidak mendapatkan epidural. Selain itu, persalinan Bunda mungkin lebih lama jika ini adalah bayi pertama Bunda. Faktor-faktor seperti ukuran dan posisi bayi serta seberapa cepat pembukaan dapat mempengaruhi lama waktu persalinan per vagina. Nah, inilah edukasi mengenai persalinan normal yang dapat kami bagikan. Oke Bunda, yang saat ini hamil, semoga ini dapat memberikan manfaat informasi terkait gambaran saat nanti akan melaksanakan proses persalinan normal atau persalinan melalui vagina. Baik, sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Salam catatan harian kuliah.